Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, Ibu Sri. Iya Pak, saya mau minta tolong ini Pak, kalau bisa saya mau melakukan kegiatan coaching nih Pak. Kalau bisa Bapak melihat kompetensi saya nanti apakah Oke. sudah baik atau bagaimana begitu. Kemudian silakan nanti Bapak berikan masukan kepada saya. Oh, begitu ya. Oke. Eh, Rasanya sungguh senang sekali ya pada Terima hari ini kasih kita Pak. bisa berjumpa. Tapi Bu Sri, kabarnya hari ini gimana? Sehat ya? Alhamdulillah Pak Alhamdulillah sehat. sehat. Kemudian ini Bu minta kepada saya untuk membantu Ibu agar kompetensi coachingnya bisa lebih meningkat ya. Iya Pak. Nah, untuk pembicaraan kita pada hari ini, barangkali ada tujuan yang ingin hendak dicapai. Iya betul Pak, Iya. betul. Iya. Kira-kira kalau menurut Ibu apa yang kita akan atau yang harus kita capai lah dalam percakapan kita pada hari ini? Iya, begini Pak, saya merasa kompetensi saya di kegiatan percakapan coaching itu belum maksimal Pak. Jadi saya menginginkan Bapak melihat bagaimana kompetensi saya Oh, begitu ya. pada saat saya coaching, apakah saya nanti bisa menjadi seorang coach yang bisa hadir sepenuhnya, apakah saya bisa menjadi seorang coach yang eh, bisa mendengarkan dengan aktif terhadap coaching. Kemudian apakah saya juga bisa membuat pertanyaan yang berbobot dan apakah saya bisa mendengarkan dengan rasa seperti itu Pak. Oke, baik Bu Sri ya. Jadi nanti mungkin kita akan langsung, ya saya menginginkannya begini ya. Iya. Nanti Ibu langsung bisa praktek Ya. bukan percakapan coaching kepada salah satu guru kita ya, pelatih barangkali. Tapi sebelum itu saya ingin tanya ke Ibu dulu. Kira-kira dari beberapa kompetensi coaching yang ada, Ibu itu ingin mengembangkan kompetensi yang mana? Sebenarnya sih Pak, saya mau semuanya Pak. Semuanya saya kembangkan mulai dari hadir sepenuhnya, kemudian saya bisa mendengarkan aktif, saya bisa mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian saya bisa mendengarkan dengan rasa. Semuanya itu Pak, saya ingin Bapak melihat kompetensi saya itu Pak. Oke. Ya, sebenarnya ketiga hal ini, ketiga kompetensi coaching ini berkaitan ya satu sama lain. Jadi bagaimana kita bisa melontarkan pertanyaan berbobot itu selalu diawali oleh bagaimana kita bisa hadir seutuhnya ya. Iya, Hadir seutuhnya ini ya berarti kita bisa menjadi pendengar yang aktif. betul Pak. Betul. Menjadi pendengar yang aktif, baru kita bisa melontarkan atau menyampaikan pertanyaan berbobot kepada coach kita atau orang yang ingin kita latih. Tapi supaya ini tidak terlalu meluas nanti, Ya Pak, ya Pak. ketika Ibu melakukan coaching, Ya. mungkin saya ingin mengarahkan Ibu untuk memilih satu saja dulu ya, biar Oh, ini iya, lebih iya. mempermudah nanti Ibu ketika melakukan coaching kepada salah seorang guru atau yang lain ya. Iya Pak, ya. Nah, pilih saja salah satu. Kira-kira kompetensi mana yang ingin Ibu tunjukkan nanti? Oh iya, baik Pak. Seperti yang telah Bapak sampaikan semua tadi, bahwa semuanya akan berhubungan. Jadi menurut saya Pak, saya ingin ke bagaimana saya bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya. Karena sebelum saya dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot, secara otomatis kompetensi yang sebelumnya itu akan tercapai juga. Itu Pak. Terima kasih. Jadi nanti Ibu ingin saya mengamati ya Iya Pak. di bagian ini, bagaimana Ibu bisa menyampaikan pertanyaan yang berbobot. Iya Pak. Oke. Kira-kira supaya Ibu nanti bisa menyampaikan pertanyaan yang berbobot kepada coachnya, apa yang Ibu mesti lakukan? Yang pertama itu Pak, saya harus mendengarkan aktif dulu Pak. Kemudian saya mengikuti apa yang disampaikan oleh coach saya, sehingga pada saat saya mendengarkan aktif di sini, saya sudah bisa berpikir bagaimana saya bisa membuat pertanyaan yang berbobot. Selain itu barangkali ada? Kayaknya Pak, itu saja. Saja ya. Ya baiklah, saya rasa mungkin untuk percakapan kita pada
pagi ini sebagai percakapan awal ya. Ya. Nanti setelah Ibu melakukan kegiatan coaching, melakukan coaching kepada guru atau coach yang lain ya, itu nanti kita lanjutkan percakapan kita ya, namanya percakapan pasca observasi. Jadi kegiatan kita selanjutnya adalah Ibu nanti melakukan percakapan coaching, itu juga akan saya amati ya. Setelah itu akan dilanjutkan nanti dengan percakapan pasca observasi. Iya, Pak. Saya kira mungkin cukup Bu, atau ada yang ingin mau disampaikan lagi? Saya kira sudah cukup Pak. Nanti saya hubungi kembali Bapak kapan saya melakukan percakapan coaching. Saya atur jadwal saya dan saya hubungi kembali Bapak. Oke. Baik Bu Sri, terima kasih ya. Mudah-mudahan kegiatan coachingnya ini bisa berjalan lancar tanpa kendala. Begitu, sampai ketemu ya Bu Sri ya. Iya, terima kasih Pak. Baik, sama-sama Bu. Saya permisi dulu Pak. Terima Ya. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Sri. Assalamualaikum Bu Rasmi. Waalaikumsalam Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Masya Allah, tambah cantik nih Bu Rasmi. Terima kasih Bu. Iya, nih Ibu panggil saya untuk ketemuan. Mau Bu. rencana mau apa nih? Ini ada sedikit masalah yang saya alami. Oh iya iya. Mungkin Ibu bisa membantu saya. Oh gitu. Iya. Iya iya. Karena saya kan ini masalah proses pembelajaran Bu di dalam kelas. Iya iya. Ya. Karena kan ini sekarang kurikulum merdeka Bu ya. Iya Bu, iya Bu, iya. Kan ini kita sebagai guru kan di kurikulum merdeka ini belajar mandiri begitu ya Bu. Iya. Ya, belajar mandiri. Jadi saya itu kadang-kadang buka di media sosial itu belajar tentang kurikulum merdeka itu seperti apa, mengaplikasikannya itu di dalam kelas itu seperti apa. Jadi saya itu belajar mandiri Bu, seperti itu. Iya. Begitu ya Bu, iya. Ya. Kalau begitu Bu, saya mau tanya sama Ibu. Nanti kalau kita sudah bincang-bincang selesai dari kegiatan ini, Ibu, apa yang ingin Ibu capai? Ya, yang ingin saya capai Bu dari proses pembelajaran saya itu di kurikulum merdeka ini, saya bisa memahami seperti apa itu kurikulum merdeka, mengajar dalam kelas. Contohnya kan Bu, ini sekarang ada namanya pembelajaran berreferensiasi. Oh iya. Ya, jadi kadang-kadang saya itu bukan kalau mengacu sama kurikulum ini Bu, rasanya bagaimana begitu, karena belum tahu sekali Bu berreferensiasi itu seperti apa. Karena kan dalam satu kelas itu siswa kan banyak Bu, bukan cuma satu ya. Jadi kadang diferensiasi itu semuanya siswa harus beda-beda cara belajarnya seperti apa. Jadi itu yang bikin saya bingung Bu. Kalau begitu, ukuran keberhasilan Ibu di masalah yang Ibu sampaikan tadi, itu ukuran keberhasilannya apa Ibu? Kalau dinilai dari angka ya Bu, kalau untuk makan dari 1 sampai 10 itu ya mungkin saya masih di angka 5 lah Bu ya, karena masih kurang pemahaman dari pembelajaran kurikulum merdeka ini Bu. Oh begitu, masih di angka 5 ya Bu ya, menurut Ibu. Kemudian hal-hal apa yang bisa membantu Ibu supaya Ibu bisa mencapai nanti di angka 10 itu Bu kira-kira? Mungkin ada kayak kelompok belajar begitu dengan teman-teman guru yang paham dari kurikulum merdeka ini. Seperti itu Bu. Mungkin bisa dibantu atau bagaimana? Oh iya, ada yang lainnya lagi Ibu barangkali? Mungkin yang bisa membantu Ibu. Mungkin mengikuti kegiatan di luar begitu Bu. Gitu. Ya. Mungkin bisa menambah pengetahuan saya tentang kurikulum merdeka ini seperti apa. Karena selama ini Bu ya, karena kan belum ada teman-teman itu belajar, karena masing-masing belajar mandiri. Begitu. Iya. Selain teman-teman Ibu yang bisa membantu Ibu, kemudian Ibu tadi mau belajar mandiri juga melalui media sosial. Apalagi kira-kira Ibu yang bisa membantu Ibu?
ya tadi saya bilang Bu, mungkin ada pelatihan begitu di luar. Begitu gitu ya ya ya. Kalau begitu Ibu, dukungan apa kira-kira yang bisa membantu Ibu untuk mencapai apa yang Ibu inginkan tadi itu? Ya, dukungannya itu mungkin dari teman-teman rekan guru, Oh iya. saling belajar satu Mhm. sama lain. Kemudian kepala sekolah mungkin Mhm. bisa melaksanakan kegiatan di sekolah bersama dengan guru-guru lain mengenai tentang proses pembelajaran di kurikulum Merdeka ini. Masih ada dukungan lain Ibu yang kira-kira bisa Mungkin membantu Ibu? dukungan lain itu semacam kayak organisasi di luar Heeh. masalah mengenai pendidikan, mungkin bisa didatangkan ke sekolah Mhm. atau guru-guru yang lain mengikuti kegiatan tersebut di luar. Oh Mungkin iya. seperti itu Bu. Kalau begitu Ibu, untuk mencapai semua yang sudah Ibu sampaikan tadi, apa yang ingin Ibu lakukan Ibu? Ya, yang ingin saya lakukan yaitu mencari solusinya, mau belajar, mau bertanya dengan rekan-rekan guru yang lain selain di sekolah, mungkin di luar mungkin ada yang lebih paham lagi di kurikulum Merdeka ini. Oh iya begitu. Kira-kira masih ada yang lain yang akan Ibu lakukan lagi Ibu? Ya, yang lainnya itu ya prosesnya belajar dan belajar Bu. Oh ya Masya Allah Ibu, iya. Kira-kira nih Ibu, tadi kan Ibu menyampaikan itu angka keberhasilan itu dari 1 sampai 10, tadi baru di angka 5. Ya, Nantinya Ibu, yang ingin Ibu capai itu Ibu bisa mencapai di angka berapa Ibu kira-kira? ya setidaknya saya bisa mencapai angka 8 atau 9. Masya Iya. Allah. Kalau 10 Bu ya, namanya orang baru berproses, mungkin angka segitu sudah bersyukur. Oh iya, dari deretan tadi yang telah Ibu sampaikan ke saya, mana yang duluan mau Ibu lakukan? Yang paling utama, yang paling duluan apa yang mau Ibu lakukan? Yaitu belajar, Mhm. bertanya dengan rekan-rekan guru yang lainnya yang ada di luar, Iya iya Ya. iya. Iya. seperti itu Bu. Itu setelah itu Ibu? Kalau sudah memahami, mungkin bisa memberikan kegiatan di dalam kelas dengan cara yang berbeda, yaitu dengan sesuai dengan aturan di kurikulum Merdeka ini. Oh iya, Masya Allah Ibu. Kira-kira nih Ibu, kapan Ibu mau memulai melakukan itu semua Ibu? Ya kalau bisa Bu ya secepatnya. Ya karena kan kita ini sudah awal masuk pembelajaran, ya mestinya kan sudah paham dan sudah tahu, tapi karena kendala, karena memang guru sekarang ini saya lihat terutama saya Bu itu belajar mandiri. Oh gitu ya Iya, Bu, ya belajar iya mandiri. Masya Allah. Ibu alhamdulillah. Ibu apa yang sudah Ibu dapatkan dari percakapan ini Ibu? Yang saya dapat Bu, Ibu bisa mendengarkan isian saya bahwa maksudnya saya inginnya seperti apa dalam belajar di kurikulum Merdeka ini. Saya ingin Ibu mendengarkan keluh kesah saya sebagai guru bahwa saya betul-betul belum paham yang namanya kurikulum Merdeka. Iya, Masya Allah. Mungkin Ibu bisa memberikan solusi atau bagaimana. Iya, baik Ibu. Yang telah Ibu sampaikan ke saya tadi, silakan Ibu lakukan. Tadi sebab Ibu sudah menyampaikan apa yang akan Ibu lakukan ke depan, mana yang duluan Ibu lakukan. Semoga Ibu sehat, sukses, dan apa yang ingin Ibu lakukan itu semuanya tercapai, berjalan lancar ya Bu ya. Iya, Masya Allah. Kalau gitu Ibu kayaknya percakapan ini cukup sekian dulu ya Bu ya. Terima kasih sudah mendengarkan Bu. Iya, sama-sama Ibu. Sukses dan sehat selalu ya Bu ya. Masya Allah. Mari Bu. Iya. Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam Pak. Selamat pagi. Pagi. Gimana